Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Dunia Astral. Apa kabarnya teman-teman Dunia Astral? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, bahagia selalu, dilimpahkan rezekinya, serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kisah kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah cerita kereta api Bintaro. Seperti apa ceritanya? Kita simak ceritanya. Kisah tentang kereta hantu Bintaro bukan hanya menjadi cerita seram bagi warga sekitar, tetapi juga menarik perhatian anak-anak muda yang penasaran atau sekedar ingin uji nyali. Salah satunya adalah Budi, Farhan, dan Jaka, tiga sahabat yang punya hobi menjelajah tempat-tempat angker di Jakarta. Malam itu tepat malam Jumat Kliwon. Ketiganya memutuskan untuk pergi ke lintasan rel Bintaro. Mereka sudah mendengar banyak cerita seram, tetapi tidak pernah percaya begitu saja. Menurut mereka, semua itu hanyalah mitos. Udahlah, nggak ada hantu-hantu. Kita buktikan aja malam ini, ujar Budi sambil membawa kamera dan senter. Tapi jangan macam-macam ya, kata orang tempat ini bekas kecelakaan paling parah. Farhan mengingatkan, meski ia sendiri ikut-ikutan demi gengsi. Dengan langkah percaya diri, mereka tiba di lokasi sekitar pukul 11 malam. Rel itu tampak sunyi dan menakutkan, dikelilingi pepohonan tua yang bergoyang pelan ditiup angin malam. Jaka yang paling pendiam mulai merasa ada yang aneh. Ia berbisik pelan, "Kok hawanya beda ya? Dingin banget." Budi tertawa kecil. "Ah, lo penakut. Udara malam biasa aja kok." Mereka berjalan menyusuri rel sambil bercanda dan mengambil foto. Namun tiba-tiba senter Jaka mati. Senternya kenapa nih?" tanya Jaka panik. Farhan menyalakan senternya untuk membantu. Tapi anehnya, cahaya senter itu tidak bisa menembus jauh ke depan. Seperti tertahan sesuatu. "Duh, sial, gelap banget," gumam Farhan. Di tengah kebingungan mereka terdengar suara aneh dari kejauhan. Awalnya pelan, lalu semakin jelas. Suara deru kereta api yang mendekat. Suara apaan tuh?" tanya Budi sambil berusaha tenang. Farhan menelan ludah. "Kayaknya suara kereta deh, tapi kan gak ada jadwal kereta sini malam." Mereka menoleh ke arah rel, dan benar saja, lampu kereta terlihat dari kejauhan, mendekat dengan cepat. Namun ada yang aneh. Suara roda kereta itu berdecit nyaring, seperti jeritan manusia tepi-tepi. "Itu kereta beneran," teriak Jaka, sambil menarik teman-temannya menjauh dari rel. Mereka berdiri di rerumputan berusaha mencari akal sehat. Namun saat kereta itu melintas di depan mata mereka, kaki ketiganya langsung lemas. Kereta itu tampak tua, dengan cat berkarat dan kaca jendela pecah-pecah. Di balik jendela terlihat penumpang-penumpang pucat, menatap lurus ke arah mereka. Ada yang senyum aneh, ada yang wajahnya penuh luka dan darah. Yang paling menyeramkan di gerbong terakhir, mereka melihat sosok wanita berbaju putih, lusuh berdiri di pintu kereta sambil melambai pelan ke arah mereka. Matanya kosong dan rambutnya menutupi sebagian wajahnya. "Bud, itu apaan?" bisik Farhan dengan suara gemetar. Bud, yang biasanya keras kepala, kini hanya bisa terpaku. Tangannya gemetar dan wajahnya pucat pasif. Kita harus pergi dari sini." Begitu kereta berlalu, suasana kembali sunyi.
Tidak ada jejak kereta sama sekali, seperti kereta itu tidak pernah lewat. Tanpa banyak bicara, mereka bertiga lari tunggang langgang, meninggalkan rel. Kutukan yang mengikuti setelah kejadian itu, Budi, Farhan, dan Jaka tidak pernah bisa melupakan malam mencekam tersebut. Namun, apa yang mereka alami tidak berhenti di sana. Keesokan harinya, Budi menemukan bekas telapak tangan berwarna hitam di pundaknya saat ia bercermin. Semakin hari, bekas itu semakin memerah dan terasa panas. Ia berkali-kali memeriksakannya ke dokter, tapi hasilnya nihil. Farhan mulai sering mendengar suara kereta di tengah malam. Meski rumahnya cukup jauh dari rel, setiap kali suara itu datang, ia merasa ada yang mengawasinya dari balik jendela. Sementara itu, Jaka yang paling pendiam mulai sering memimpikan wanita berbaju putih yang ia lihat di gerbong terakhir. Dalam mimpi itu, wanita itu memanggil namanya dan melambai-lambai, seakan meminta Jaka untuk ikut dengannya. Kalian ngerasain hal aneh enggak sejak malam itu? Tanya Jaka suatu hari. Budi dan Farhan saling berpandangan. Gua rasa kita dibawa sesuatu di rel itu, jawab Budi dengan suara gemetar. Mereka bertiga akhirnya memutuskan untuk menemui seorang ustadz di kampung terdekat di Bintaro, yang dikenal sering membantu orang-orang yang mengalami gangguan gaib. Penjelasan Ustadz Rahmat. Ustadz Rahmat, seorang pria parubaya dengan sorban putih, mendengarkan cerita mereka dengan seksama. Setelah diam sejenak, ia berkata, "Kalian sudah melakukan kesalahan besar dengan mendatangi tempat itu tanpa izin. Itu bukan rel biasa, melainkan tempat yang dipenuhi energi dari tragedi masa lalu." Ustadz Rahmat menjelaskan bahwa arwah-arwah korban tragedi Bintaro masih terjebak di lokasi kejadian. Karena kematian mereka begitu tragis dan mendadak, banyak di antara mereka yang belum bisa menerima takdir mereka. Mereka bukan sekedar hantu yang menakut-nakuti. Mereka hanya bingung dan mencari ketenangan, ujar Ustadz Rahmat. Ustadz itu kemudian membacakan doa-doa dan memberikan air yang sudah diberkahi untuk dibawa pulang oleh ketiganya. Jangan lupa berdoa untuk para korban. Mintalah maaf dan jangan pernah kembali ke sana untuk bermain-main. Setelah itu, gangguan yang mereka alami perlahan mereda. Namun, satu hal yang pasti, mereka bertiga tidak akan pernah melupakan malam mengerikan di lintasan rel Bintaro. Hingga kini, lintasan rel Bintaro tetap menyimpan cerita misteri yang tak pernah padam. Banyak orang yang percaya bahwa kereta hantu itu adalah simbol dari tragedi yang meninggalkan luka mendalam. Setiap malam Jumat, suara deru kereta tanpa wujud sering terdengar, dan beberapa orang terpilih akan melihat penampakan kereta dengan penumpang-penumpang arwah yang masih terjebak di antara dunia. Apakah itu hanya mitos, ataukah memang ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh nalar manusia? Tidak ada yang tahu pasti. Namun, satu hal yang selalu diingat oleh warga sekitar. Ayo kita lanjut ceritanya. Meskipun Budi, Farhan, dan Jaka sudah melakukan apa yang disarankan oleh Ustadz Rahmat dan berusaha melupakan pengalaman mereka, hal-hal aneh masih terus terjadi. Bahkan setelah mereka merasa gangguan itu mulai mereda, kenyataannya mereka masih tidak bisa melupakan perasaan teror yang datang. Setelah malam itu, Budi yang pertama kali mengalaminya mulai merasa ada yang mengikutinya.
Setiap kali ia berjalan sendirian, terutama di lorong rumahnya yang gelap, ia merasa ada sesuatu yang melintas di belakangnya. Kadang-kadang ia mendengar suara langkah kaki yang mengikuti langkahnya, meskipun tidak ada orang di sana. Pada suatu malam, sekitar pukul 2 dini hari, Budi terbangun oleh suara ketukan pelan di pintu kamarnya. Awalnya ia mengira itu hanya suara angin. Namun, ketukan itu semakin keras, seolah-olah ada seseorang yang sedang menunggu di luar. Dengan hati-hati, Budi membuka pintu. Namun, tidak ada siapapun di luar. Semua lampu padam, dan suasana malam terasa mencekam. Namun, pada saat ia hendak kembali ke tempat tidur, sesuatu yang sangat dingin menyentuh pundaknya. Budi menoleh dengan cepat, namun hanya melihat bayangan samar yang bergerak melewati lorong rumah. Itu bukan manusia, terlalu cepat dan tidak bisa dipastikan bentuknya. Siapa itu? Budi berteriak dengan suara penuh ketakutan, tetapi tidak ada jawaban. Ia segera menutup pintu dan mengunci rapat-rapat, merasa seolah-olah ada yang mengawasinya dari luar. Sementara itu, Farhan yang baru saja kembali dari kampus mengalami kejadian yang lebih aneh lagi. Pukul 3 pagi, ia terbangun oleh suara-suara kereta yang terdengar sangat jelas dari luar jendela kamar. Awalnya ia berpikir sedang mendengar kereta api yang lewat di sekitar stasiun. Namun setelah ia melihat jam, ia terkejut karena tidak ada kereta yang lewat pada jam-jam seperti itu. Merasakan ada yang tidak beres, Farhan membuka jendela dengan hati-hati dan menatap keluar. Ia melihat membuat darahnya berdesir. Kereta yang tampak sangat jelas dengan lampu yang redup dan gerbong-gerbong yang tampak berkarat melintas di tengah malam. Namun yang membuatnya terkejut adalah wajah-wajah kosong yang menatap langsung ke arahnya dari dalam jendela kereta. Tidak ada suara meskipun kereta itu berjalan cepat. Farhan yang ketakutan segera menutup jendela dan kembali ke tempat tidurnya. Namun saat ia menoleh ke sisi tempat tidurnya, ia melihat sebuah bayangan putih yang berdiri di sana. Tetapi di sebelahnya, bayangan itu terlihat samar-samar dengan rambut panjang yang menutupi sebagian besar wajahnya. Dalam ketakutan, Farhan mencoba menyalakan lampu. Namun tidak ada yang terjadi. Lampu kamar yang biasanya menyala dalam sekejap, kali ini terus mati. Bayangan itu semakin mendekat, dan Farhan hampir bisa merasakan nafas dingin yang keluar dari sosok itu. Dalam keadaan terdesak, Farhan berteriak keras, dan akhirnya lampu kamar menyala dengan sendirinya. Ketika ia membuka mata, bayangan itu sudah menghilang. Jaka yang selama ini hanya diam dan tidak terlalu mempercayai hal-hal mistis, mulai merasa ada yang berubah pada dirinya. Setiap malam, ia selalu terbangun di tengah tidur, seperti ada yang memanggil namanya dalam mimpi. Suara itu jelas dan menenangkan, namun ada sesuatu yang membuatnya merasa tidak nyaman. Suatu malam, Jaka memutuskan untuk tidur lebih awal, berharap ia bisa menghindari gangguan tersebut. Namun, pada tengah malam, ia terbangun. Ketika ia membuka mata, ia tidak berada di kamarnya. Ia merasa seperti berada di dalam kereta tua, dengan suasana yang sangat gelap dan dingin di sekelilingnya. Ada banyak penumpang yang tampak sangat aneh. Semuanya memandang ke arahnya dengan mata kosong dan tanpa ekspresi. Semuanya mengenakan pakaian lama, penuh dengan noda dan debu. Jaka,
Suara itu kembali memanggil namanya. Kali ini lebih jelas. Jaka merasa seperti ada yang menariknya. Ia tidak bisa bergerak, tubuhnya terasa kaku. Dalam ketakutannya, ia melihat seseorang wanita berbaju putih berdiri di ujung gerbong, matanya penuh dengan air mata. Wanita itu mendekati Jaka, seolah ingin memberitahukan sesuatu. Saat ia sampai di hadapan Jaka, tiba-tiba berubah mengerikan. Kulitnya mengelupas, dan matanya seperti mengeluarkan darah. Dengan suara yang serak dan penuh kebingungan, wanita itu berbisik di telinga Jaka, "Tolong bantu kami untuk pergi." Jaka terbangun dengan terengah-engah, tubuhnya basah oleh keringat. Ia mencoba untuk mencari penjelasan, namun semakin banyak ia memikirkan mimpi itu, semakin ia merasa ada yang mengikutinya. Setelah kejadian-kejadian itu, mereka bertiga mulai merasa bahwa mereka tidak bisa lepas dari kereta hantu Bintaro. Seperti ada sesuatu yang mengikat mereka pada malam itu, sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan. Mimpi buruk, suara-suara aneh, dan penampakan yang mereka alami membuat mereka semakin yakin bahwa penampakan kereta itu bukan hanya sebuah kebetulan. Mereka kembali menemui Ustadz Rahmat, berharap mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Ustadz Rahmat mendengar dengan seksama dan kemudian mengangguk. Ini adalah akibat dari ketidakmampuan roh-roh itu untuk meninggalkan dunia ini. Ustadz itu melanjutkan, mereka yang melihat atau mengalami gangguan dari roh tersebut harus melakukan doa-doa khusus dan meminta ampunan. Mereka juga perlu memberi penghormatan kepada roh-roh yang terperangkap ini agar mereka bisa menemukan kedamaian. Dengan doa dan ritual yang dilakukan oleh Ustadz Rahmat, mereka bertiga mulai merasakan sedikit perubahan. Namun mereka menyadari satu hal, kereta hantu Bintaro mungkin tidak akan pernah berhenti berjalan. Dan mereka harus belajar menerima kenyataan bahwa seberapa misteri memang tidak bisa dijelaskan sepenuhnya. Meskipun gangguan itu perlahan berkurang, kisah tentang kereta hantu Bintaro terus hidup di antara warga Jakarta. Mungkin sebagian orang menganggapnya hanya cerita seram belaka, tetapi bagi mereka yang pernah mengalami sendiri, kisah itu adalah kenyataan yang tak bisa dihindari. Setiap malam, suara deru kereta terdengar di tengah sunyinya malam, dan dunia antara gelapnya rel Bintaro. Arwah-arwah yang tak terhitung jumlahnya terus berkelana, mencari kedamaian yang tak pernah mereka temukan. Seperti yang dikatakan oleh Ustadz Rahmat, mereka yang terperangkap tidak akan pernah berhenti sampai mereka memaafkan. Terima kasih telah menyimak cerita misteri kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah seram lainnya. Ingat, dunia ini penuh dengan hal-hal yang tak bisa dijelaskan. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, bahagia selalu, dilimpahkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.